Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Ernita dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau membahas tentang perkembangan bahasa di masa era globalisasi bersama rekan saya, Saudari Wardiatul Asbia. Sebelum kita membahas perkembangan bahasa di masa era globalisasi, kita harus tahu dulu apa sih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang merupakan bahasa asli kita sebagai warga negara Indonesia dan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik untuk melestarikannya. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang mempunyai 746 bahasa daerah dengan 17.508 pulau. Perkembangan bahasa di era globalisasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempunyai peranan penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pengaruh dari luar atau pengaruh asing ini sangat besar kemungkinannya terjadi pada era globalisasi ini. Kedisiplinan berbahasa nasional, yaitu pematuhan aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi pemakaiannya. Nah, tujuan utama pembinaan bahasa Indonesia ini ialah menumbuhkan dan membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Untuk menyatakan sikap positif ini dapat dilakukan dengan suka memakai bahasa Indonesia daripada bahasa asing dan bersedia menjaga agar pengaruh asing tidak terlalu berlebihan. Adapun dampak positif dan negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Dampak positif globalisasi terhadap bahasa Indonesia yang pertama, bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Terbukti ada yang mempunyai bermacam-macam flora, fauna, serta potensi-potensi lainnya. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, meningkatnya terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Dampak negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Dampak negatif yang pertama, masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau lebih sering menggunakan bahasa Indonesia yang populer. Nah, di sini kebanyakan masyarakat lebih bangga dan membangga-banggakan menggunakan bahasa negeri orang lain, atau malah mencampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Yang kedua, berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Generasi muda cenderung lebih menyukai sesuatu yang modern atau maju. Yang ketiga, bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing. Hal ini sering terjadi di masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan, bahkan di dunia maya sekalipun. Dan yang keempat atau yang terakhir, memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Terbukti banyaknya kata serapan yang diserap dari bahasa asing. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Wardiatul Asbia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran bahasa Indonesia di era globalisasi dan pentingnya melestarikan bahasa Indonesia di era globalisasi. Yang pertama yaitu peran bahasa Indonesia di era globalisasi. Beberapa peran bahasa Indonesia di era globalisasi yaitu sebagai lambang kebangsaan negara, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu bangsa, dan sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya melestarikan bahasa Indonesia di era globalisasi. Untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia dibutuhkan sikap yang positif yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa luar dan bersedia menjaga agar pengaruh asing tidak terlalu berlebihan. Baiklah, itu saja dari kelompok kami tentang perkembangan bahasa di masa era globalisasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.